Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 12 aliyah ataupun MA yang saya banggakan, yang saya cintai semua. Di sini saya sebagai guru bahasa Arab akan menjelaskan gambaran bentuk soal TKA tahun 2025 tahun 2026. Dalam kisi-kisi soal di sini ada 50 soal dan insya Allah saya akan membagi menjadi 2 part nanti. Untuk part pertama soal 1 sampai 25 dan kedua 26 sampai 50. Insya Allah TKA yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 6 November 2025. Meskipun ini waktunya sangat mepet, melainkan saya mempunyai azam dan niat yang kuat untuk menjelaskan gambaran bentuk soal TKA. Semoga ada guna dan manfaatnya dengan pembelajaran atau kisi-kisi dengan mempelajari kisi-kisi soal yang ada di sini. Maka saya harap teman-teman kelas 12 aliyah maupun MA, SMA yang memilih TKA bahasa Arab untuk mengikuti pembahasan saya di sini mulai dari awal sampai akhir. Semoga semuanya sukses. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja saya mulai dengan soal yang pertama, yaitu tentang hiwar atau percakapan antara Muhammad dan Khalid. Muhammad mengatakan, ahlan wa sahlan ya Khalid. Jawaban Khalid, ahlan bika masaul khair subahun nur ma'assalamah subahul khair. Jawaban Khalid adalah ahlan bika. Ahlan wa sahlan ya Khalid. Khalid menjawab ahlan bika. Kemudian yang kedua, ini memahami nas atau teks bahasa Arab. Dzalika Sunarto huwa min Jakarta wa dzalika Abdul Aziz huwa min Misra. Yaltahiqu Sunarto ila Jami'at al-Azhar fi kulliyati syariah wa yadrusu hunaka li ta'ammuqil lughatil arabiyyah. Itu adalah Sunarto, dia dari Jakarta. Wa dzalika Abdul Aziz huwa min Misra, sedangkan itu adalah Abdul Aziz, dia dari Mesir. Yaltahiqu Sunarto ila Jami'at al-Azhar fi kulliyati syariah wa yadrusu hunaka li ta'ammuqil lughatil arabiyyah. Sunarto melanjutkan studinya di Jami'ah Al-Azhar, kampus Al-Azhar di kuliah syariah. Dia belajar di sana untuk mendalami bahasa Arab. Arafna minan nas as-sabiq anna Abdul Aziz Indonesiun, Misriyun, Saudiyun, Australiyun, Iraqiyun. Di sini ada ya nisbah ya, yaitu yang menunjukkan arti kebangsaan. Dari teks di atas kita mengetahui bahwasanya Abdul Aziz adalah titik-titik. Nah, di sini Abdul Aziz dari Mesir. Maka jawabannya adalah Misriyun. Di sini ada dua orang, ya, Sunarto dan Abdul Aziz, melainkan yang dijelaskan lebih detail di sini sebenarnya adalah Sunarto. Sedangkan Abdul Aziz tidak dijelaskan dia di mana dia hanya dijelaskan di sini min Misro, dari Mesir. Maka Abdul Aziz di sini adalah Misriyun, dia orang Mesir. Sedangkan Sunarto ini dijelaskan dia melanjutkan ke Jami'ah Al-Azhar, kuliah syariah sampai akhir. Tapi pertanyaannya adalah Abdul Aziz. Di sini Abdul Aziz min Misro, berarti Abdul Aziz Misriyun, dia adalah orang Mesir. Lanjut ke nomor 2, pemahaman teks juga. Ana talibun jadidun fil madrasati tsanawiyatil hukumiyah fil Madinah. Al madrasatu wasi'atun fiha fusulun wa masjidun kabirun wa idaratun lil mudiri wal muwazzafina wa ghurfatun kabiratun lil mudarrisin wal mudarrisat. Wa fi wasatil madrasah maidanun wasi'un lil marasimi wa riyadah. Aku adalah seorang murid baru di Madrasah Aliyah Negeri di kota. Madrasah Sanawiyah Hukumiyah diartikan
madrasah aliyah negeri. Al-madrasatu wasi'atun fiha fusulun wa masjidun kabir. Sekolahan itu atau sekolahan tersebut sangat besar. Wasi'atun luas ya. Wasi'atun sekolahan itu luas. Fiha fusulun, di dalamnya ada beberapa kelas, masjid yang besar. Wa darutun lil mudiri, kantor untuk kepala sekolah, wal muwadzafina, dan para pegawai. Wa ghurfatun kabiratun lil mudarrisin, dan ruangan yang besar untuk para guru laki-laki, wal mudarrisat, dan guru perempuan. Wa fi wasatil madrasati maidanun wasi'un, di tengah-tengah madrasah ada maidan, lapangan yang luas. Lil marosimi wariyadhah, untuk marosim, wariyadhah dan olahraga. Marosim. Mal maudhu' al munasib lil qira'ah sabiqah, apa maudhu' atau judul yang cocok untuk bacaan di atas. Mal maudhu' al munasib lil qira'ah sabiqah, ini nyiman saya setelah saya telah jawabannya dari A sampai E itu ahwalul madrasah. Kalau unwanul madrasah itu artinya ahwalul madrasah artinya keadaan sekolah. Unwanul madrasah judul madrasah atau alamat ya. Unwan dimana alamat madrasah. Thalibun jadidun, murid baru. Mudirul madrasah, kepala sekolah. Maidanul madrasah, lapangan sekolah. Maka yang paling cocok adalah ahwalul madrasah, keadaan yang ada di dalam madrasah. Kemudian yang keempat, unzur ila surah, lihatlah ke gambar tersebut. Tsumma ikhtar al-ijabah as-shahihah li soal, kemudian pilihlah jawaban yang benar untuk pertanyaan. Di sini ada gambar kepala sekolah. Ma wadhifatu hadzal rajuli, apa tugas orang lelaki ini. Bahasa Arabnya kepala madrasah adalah al-mudiru. Kalau asyurtiyu, polisi, aminu sunduk, bendara, al-amil itu pegawai atau bisa diartikan pekerja ya. Sedangkan al-amnu keamanan, al-amnu aman ya. Sedangkan kalau kepala sekolah itu al-mudir. Nastamir ila an-namrah at-taliyah. Bacaan untuk soal nomor 5 dan 6. Fil ijazati al-madrasiyatil qadimati yaqumu at-tullabu wa talibatu fi as-saffi ats-tsalits min al-madrasati ats-tsanawiyyati bi khidmatin ijtima'iyyatin. Wa takunu al-khidmatul ijtima'iyyatu bi'aqdi halqati ta'limil dini fi qaryatin ba'idatin 'anil madinah. وتكون الحلقة نوعا من النشاطات الإضافية ويكون هذا النشاط مجالا لإعداد الطلاب والطالبات ليكونوا رجالا مخلصين في المستقبل ويقومون بها تجري على ما يرام. Ini bacaan untuk soal nomor 5 dan nomor 6. Fil ijazah al-madrasiyah, di liburan sekolah al-qadimah yang akan datang, yaqumu tullab wal thalibat, para murid lelaki maupun perempuan, lissofi tsalits kelas 3, akan mengadakan yaqumu minal madrasah ats-tsanawiyah bi khidmatin ijtimaiyah. Kelas 3 madrasah aliyah, tsanawiyah ini diartikan aliyah ya. Kelas 3 MA akan mengadakan bi khidmah ijtimaiyah, yaitu PKL atau imtihan amali lah ya. Khidmah ijtimaiyah, khidmah kemasyarakatan. Wa takunul khidmah al-ijtimaiyah bi aqdi halqati ta'lim ad-dini, dan khidmah kemasyarakatan atau bisa diartikan PKL atau PPL, yaitu dengan membuat halaqah pembelajaran agama fi qaryatin ba'idatin 'anil madinah, di
suatu kampung yang jauh dari kota. Wa takunul halqatu naw'an min nasyatat al-idhafiyah. Dan halaqah tersebut merupakan bagian dari kegiatan-kegiatan tambahan, jadi tidak wajib al-idhafiyah. Wa yakunu hadzal nasyat majalan li'idadi thullab wa thalibat. Dan kegiatan ini merupakan kesempatan bagi para siswa dan siswi untuk menyiapkan mereka liyakunu rijalan, supaya menjadi rijalan mukhlisin, yaitu orang-orang yang ikhlas ya. Jadi orang-orang yang ikhlas fil mustaqbal, dalam masa depan mereka. Wa yaqumuna biha tajri ala ma yuram. Dan mereka melakukan kegiatan tersebut sesuai dengan yang diharapkan. Madza yaqumu tullabu wa thalibat fil ijazah al-madrasiyah. Apa yang dilakukan atau yang diadakan oleh para siswa dan siswi pada al-ijazah al-madrasiyah, liburan sekolah. Nomor 5 jawabannya yaqumu bi khidmatin istima'iyah, yaitu mereka akan mengadakan khidmah istima'iyah, khidmah kemasyarakatan. Ya, kalau yang B yunazimuna awqatahum rohalat, mereka akan membuat atau menjadwalkan waktu mereka untuk rihlah. Enggak sesuai ya dengan teks. C yashtarikuna barnamij at-ta'lim, mereka akan mengadakan program pembelajaran. Kemudian yata'allamuna ma'an fi buyuti, mereka akan belajar bersama di rumah mereka. Yaqra'una al-kutub ad-diniyah, mereka akan membaca kitab-kitab agama. Maka yang lebih cocok, lebih pas itu adalah yaqumuna bi khidmatin ijtima'iyah. Nomor 6, limadza yashtariku thalabatu an-nashatati al-idhafiyah. Mengapa mereka para murid mengadakan atau mengikuti kegiatan-kegiatan ekstra ya, tambahan? Jawabannya liyakunu aimatan fi usratihim, liyakunu rijalan mukhlisina fi ayatim al-mustaqbal, liyaj'alu tullaban usala fi durusihim. Maka jawabannya yang lebih tepat adalah B, agar mereka menjadi orang-orang yang ikhlas di kehidupan mereka di kemudian hari, pada kehidupan di kemudian hari bagi mereka atau di masa depan mereka ya. Ini yang paling cocok. Kemudian nomor selanjutnya 7 dan 8 teks bacaan untuk soal nomor 7 dan 8 kita baca dan kita artikan. Hadil madrasatu laha mudirun wa qismul idarat wa qismul wasail wa qismul tullab wa qismul ijtima'iyyah wa qismu manahij at-tadris. Falwadhifatu minan nuwabi minha qismu manhaj at-tadrisi litakuna ad-dirasatu mutabiqatan li hadafil madrasah. Falihadha al-hadaf yajtami'u al-mudiru wal asatidu li bahthi najahi tullabihim kulla sanatin dirasiyatin. Wa qismu tullabi li tartibil awladi bi nizamil madrasah nizaman tartiban wan nashatat ghairu al-manhajiyah wan nashatati ghairu al-manhajiyah wa qismul ijtima'iyyah li musa'adatil awlad alladhina yahtajuna ilaiha wa ghairu dhalik. Kita artikan, hadil madrasah laha mudirun. Sekolah ini mempunyai kepala sekolah dan bagian idarat, qismul idarat itu TU ya. Wa qismul wasail, dan bagian fasilitas atau sarana prasarana. Wa qismul tulab, dan waka kesiswaan. Wa qismul ijtima'iyyah, waka humas. Wa qismu manahij at-tadris, waka kurikulum atau bagian kurikulum. Fal wadhifah minan nuwab, adapun wadhifah atau tugas daripada para minan nuwab, para wakil, minha dari mereka, ismu minhaj tadris. Seperti contoh ismu manhaj at-tadris, bagian kurikulum. Litakuna, yaitu litakuna ad-dirasah mutabiqatan li hadafil madrasah, itu agar tugas mereka adalah untuk menjadikan
pembelajaran di sekolahan mutabiqatan sesuai dengan tujuan al-madrasah. Hadaf artinya tujuan al-madrasah sekolah. Falihadzal hadaf, maka untuk mendapatkan atau karena tujuan inilah yajtamiu al-mudir, para mudir atau kepala sekolah, wal asatid dan para guru berkumpul yajtami atau musyawarah libahthi najahi tullabim, untuk membahas kesuksesan murid-murid mereka. Kulla sanatin dirosiyah, setiap tahun ajaran, setiap tahun pembelajaran. Kulla sanatin dirosiyah, setiap tahun pembelajaran. Wakismu tullab, dan bagian kesiswaan atau maka kesiswaan bil aulad, untuk menertibkan para murid binidhamil madrasah, sesuai dengan peraturan sekolah, nidhaman tartiban, peraturan yang tertib, wan nasyatat, dan kegiatan-kegiatan ghairul manhajiyah, yang tidak yang ghairul manhajiyah itu maksudnya yang tidak terorganisir di sekolah atau di kurikulum, misalkan ekstrakurikuler ya, ghairul manhajiyah, wa nasyatat ghairul manhajiyah, atau bisa diartikan ekstrakurikuler. Wa qismul ijtimaiyah, dan bagian humas atau hubungan masyarakat, di musa'adatil aulad alladzina yahtajuna ilaiha, yaitu untuk membantu para murid yang membutuhkan kemasyarakatan, ghairu dzalik, dan lain sebagainya. Mata yajtami'u al-mudiru ma'al mudarrisina li bahthil baramij ad-dirasiyah, kapankah kepala sekolah berkumpul atau musyawarah bersama para dewan guru untuk membahas kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah sesuai dengan teks ini ya, ada di kalimat kulla sanatin dirasiyah. Jawaban ke nomor 7 adalah kulla sanatin dirasiyah, setiap tahun pembelajaran. Ini qabla dukhulil fasli, sebelum masuk kelas. Kulla ba'da sholatil jamaah, setelah sholat jamaah. Ba'da intihai dirasah, setelah selesai pembelajaran. Kulla yaumil ahad, setiap hari ahad. Maka jawaban yang sesuai adalah kulla sanatin dirasiyah. Dan nomor 8, kaifa yurattibu qismut tullabi al-aulada fil madrasah, bagaimana bagian kesiswaan menertibkan para siswa, para murid atau anak-anak di sekolahan. Yurattibuhum, mereka atau dia, bagian kesiswaan menertibkan mereka dengan cara, yaitu jawabannya adalah binidhamil madrasah nidhaman tartiban, dengan peraturan sekolahan, peraturan yang tertib, dengan peraturan sekolahan yang tertib. Kalau B ini bi'aqti halqati ta'lim ad-dini, dengan menggunakan atau membuat halaqah pembelajaran di pembelajaran keagamaan. Nah, ini enggak sesuai dengan teks ya. Jadi yang sesuai itu adalah binidhamil madrasah nidhaman tartiban, sesuai dengan teks sebelumnya, yaitu ini nidhaman tartiban. Wa qismut tulab li tartibil aulad binidhamil madrasah nidhaman tartiban. Kita lanjut nomor ke-9. Yaskunu Utsmanu fi baitin kabirin di Jakarta. Utsman tinggal di rumah yang besar di Jakarta. Fil baiti ghurafun katsiratun, di dalam rumah ada banyak. Ghurafun ini jamak ya, jamak taksir daripada ghurfah. Ghurafun katsiratun, ada banyak kamar. Wa wasi'atun, dan luas. Kamar yang luas atau kamar yang banyak dan luas. Minha ghurfatut ta'am, di antaranya adalah ruang makan. Wa ghurfatun naumi, ruang tidur. Wa ghurfatul julusi, ruang duduk atau ruang keluarga. Wa khalfaha matbakhun, di belakang ruang keluarga ada dapur. Wa hammamun, dan kamar mandi. Wa dauratul miyahi, dan dauratul miyah, mungkin bisa jadi tandon ya, dauratul miyah. Miyah ini jamak daripada air ya, dauratul miyah. Ala shawab ini artinya tandon atau bisa kolam
kolam air, kolam air. Al-fikrah ar-ra'isiyah min hadhil qiraah ya. Fikrah ra'isiyah atau ide pokok dari bacaan ini adalah bacaan ini yaskunu Utsman fi baitin kabirin di Jakarta. Ghurafun katsirah, baitun kabirun, kharijal bait, ghurafun jamilah, usratun kabir. Maka menurut saya jawaban yang tepat adalah baitun kabir, rumah yang besar. Baitin fil baiti ghurafun katsirah wa wasi'atun. Baitun kabir, rumah yang besar, karena ada banyak kamar dan luas. Ini fikrah raisahnya baitun kabir. Kalau semisal ruangan yang banyak, ini memang di dalam sini ya, di teks ini ada penjelasan tentang banyak kamar. Ghurafun katsirah wa wasi'ah. Kalau rumahnya itu banyak kamarnya dan kamarnya itu pun luas, berarti kan otomatis ya rumahnya yang besar kan gitu ya. Jadi menurut saya jawaban yang tepat adalah baitun kabir, rumah yang besar. Oke, lanjut nomor 10. Inna lil jari huquqan. Idza sta'adza bika wajib 'alaika i'anatuhu. Al-muradif minal kalimah i'anatuhu huwa. Sesungguhnya tetangga itu mempunyai hak-hak yang harus kita penuhi. Tetangga kita mempunyai hak yang wajib kita laksanakan. Idza sta'adza bika, apabila tetangga tersebut itu meminta kamu pertolongan, wajib 'alaika i'anatuhu, maka wajib bagimu untuk menolongnya. I'anatuhu, menolongnya. Al-muradif atau lawan kata minal kalimah. Al-muradif itu persamaan kata atau sinonim ya. Al-muradif itu sinonim, yaitu persamaan kata. Minal kalimah i'anatuhu, dari kalimat i'anatuhu, membantunya, adalah di sini ada isti'aratuhu, ijabatuhu, musa'adatuhu, ijtinabuhu, istighfaruhu. Maka yang cocok i'anah itu muradif atau persamaan katanya adalah musa'adatuhu, itu membantu, musa'adah. Kalau isti'arah itu artinya meminjami, ijabah itu artinya menjawabi. Kalau musa'adah membantu, ijtinabuhu itu artinya menjauhi. Kalau istighfaruhu mengampuni atau mengistighfarinya. Maka muradif dari al-i'anah, i'anatuhu adalah musa'adah. Persamaan kalimat dari i'anah adalah musa'adah. Lanjut ke halaman berikutnya, yaitu nomor 11. Walad, ada percakapan antara walad anak dan ibu. Ma hadza ya ummi, apa ini wahai ibu? Hadza samakun wa lahmun wa dajjajun wa fakihatun. Ini adalah ikan, daging, ayam, dan buah. Walad ana ju'an jiddan ya ummi, aku sangat lapar. Ju'an artinya lapar, jiddan sangat. Kalau diartikan ana ju'anun jiddan, saya sangat lapar ya ummi wahai ibu. Ummi fantazir sa'atan lianna abaka fi syari ilal baiti minas suq. Fantadir sa'atan, tunggu sebentar. Saat bisa diartikan sebentar. Fantadir sa'atan, tunggu sebentar. Ya anna abaka fi syari, karena ayahmu sudah di perjalanan ilal bait, menuju ke rumah, minas suq, dari pasar. Jarul hiwar bainahuma fi, percakapan ini terjadi antara ibu dan anak itu di mana? Yaitu di ghurfatil aqli. Kalau maktabah perpustakaan, al-hammam ya kamar mandi, ghurfatil aqli kamar makan atau ruang makan, as-suq pasar, maktabil barid kantor pos ya. Jadi yang cocok adalah ghurfatil aqli. Kemudian nomor 12, al-ustadz yu'allimu talamidahu fil fasli. Guru tersebut mengajari murid-muridnya di kelas. Diddu kalimat al-ustadz fil ibar hasabiqah huwa. Diddu itu lawan kata. Lawan kata dari kalimat ustadz pada teks di atas adalah at-tilmid. Al-muallim, al-mursyid, al-mudarris, al-musyrif itu artinya
mirip ya sama dengan al-ustad. Maka didu atau kebalikan kalimat al-ustad adalah at-tilmid. Lanjut nomor 13. Ini adalah i'adatu tandim ya, atau mengembalikan urutan yang benar, mentertibkan urutan yang benar. Nomor 1 ila Amerika, nomor 2 an-nuqut al-amrikiyah, 3 uridu an adhab, 4 fa inni fi hajatin ila. Maka as-sahih tertib li hadhil kalimah wa, urutan yang paling sahih dari kalimat-kalimat berikut untuk kalimat-kalimat berikut adalah, maka jawabannya adalah A, uridu an adhaba ila Amerika, saya ingin pergi ke Amerika. Fa inni fi hajatin, maka aku maka aku sangat butuh ilan nukut al amrikiyah, pada mata uang Amerika. Jadi ini urutan yang paling cocok adalah uridu an adhaba ila Amerika fa inni fi hajatin ilan nukut al amrikiyah. Kalau an nukut fi amrikiyah fa inni fi hajatin ila, ini gak cocok. Jadi yang paling cocok adalah jawabannya. Nomor 14, Hamidun yuhibbu an yaqra'al kutub wal majallat fi awqatil faragh. Yufaddilu qira'atal ulum at-tabi'iyyah. Yaqra'u Hamidun kitaban minal kutub thumma yulakhisuhu wa yu'ti al-mudarris al-mushrifa at-talkhisu. Hamid sangat menyukai atau sangat suka membaca beberapa buku dan majalah di waktu-waktu luang, waktu-waktu senggang. Dia lebih memilih qiraatul ulum at-tabi'iyah, memilih membaca ilmu tabi'iyah atau ilmu pengetahuan alam ya, IPA. Hamid membaca kitab dari beberapa kitab, kemudian sumayulakhisu, kemudian dia meringkasnya, merusumnya, wayutul mudaris al-musyrif talkhis, kemudian dia memberikan ringkasannya kepada mudaris al-musyrif atau guru pembimbing. Ma hiwayatu Hamid, apa hiwayah atau hobinya Hamid? Hiwayah atau hobinya Hamid adalah hiwayatuhu al-qiraah, karena di sini ada yuhibbu ayyaqra. Meskipun di sini juga dia meringkas ya, tapi di sini yuhibbu ayyaqra, maka hiwayahnya adalah al-qiraah. Kalau ar-rasmu itu menggambar, al-kitabah menulis, qiratul qadam, sebab pula al-murasalah chattingan, yang murasalah mengirim surat. Maka jawaban yang cocok adalah al-qiraah. Oke, kita lanjut. Nomor 15, Salma, hayya bina natanazzahu ila Bali yaumal ahad al-qadim. Salma mengatakan pada Aisyah. Aisyah menjawab, hadha syai'un murih, wa kanat hunaka manadhir wa amakin jamilah. Salma qabla safar nashtari nutanutah fil mahattati li'annana nuridu an nusafira bil qitari. Ayo kita rekreasi ke Bali pada hari Ahad besok, al-qadim besok. Ada syai'un murih, ini sesuatu yang menyenangkan. Wa kanat hunaka manadhir, sana ada beberapa pemandangan, dan wa amakin jamilah, dan tempat-tempat yang indah. Qabla safar, sebelum bepergian, ashtari kita membeli titik-titik fil mahattah, di mahattah bimana bandara ya. Ya anana nuridu an musafir bil qitar, karena kita akan berangkat menggunakan qitar. Mahattah itu iya bandara, karena kita akan berangkat dengan pesawat. Maka jawaban yang cocok adalah ashtari apa? Yaitu at-tadhkirah, ya, tiket. Mahattah itu ini kalau qitar itu artinya kan kereta api ya, berarti mahattah itu artinya stasiun ya. Qabla safar nashtari at-tadhkirah fil mahattah, di stasiun, karena kita akan berangkat dengan kereta api fil qitar.
Kalau bandara itu motor ya. Oke, undur ila surah. Lihatlah gambar ini. Al-ibarah al-munasibah li hadhihi surah ya. Gambar yang cocok untuk atau ibarat yang cocok untuk gambar ini adalah wa yajtahidu fi mumarasati kuratil qadam. Ini kan anak kecil-kecil ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah wa yajtahid fi mumarasati kuratil qadam. Dia berusaha untuk membiasakan bermain sepak bola. Kalau wa yajri ila maidan, kalau di sini jawabannya kan ada huwa yajri ila maidani kuratil qadam. Dia lari di lapangan sepak bola, tapi di sini kan bukan lari ya, tapi berusaha untuk latihan bermain sepak bola. Oke, lanjut ke nomor 17. Fil hayatil yaumiyah nahtaju ila titik alladhi yaqumu binashril akhbari fi radio wa televisiun. Pada kehidupan sehari-hari kita membutuhkan butuh pada titik-titik alladhi yang yaqumu binashril akhbar, yang menyiarkan kabar di radio atau televisi. Maka jawaban yang benar ada al-mudhi, karena dia menyiarkan berita. Kalau di sini ada as-sahafi atau wartawan. Kalau wartawan itu artinya kan mengumpulkan berita. Kalau sedangkan orang yang menyebarkan berita adalah al-mudhi, penyiar. Lanjut nomor 18. Karimah iya mudarisatun fil madrasati tsanawiyah. Karimah adalah guru perempuan di MA. Muradif kalimat mudarisah, persamaan kata daripada kalimat mudarisah adalah muallimah. Jadi persamaan mudarisah adalah muallimah. Lanjut nomor 19. At-tajir yabi'ul makulat fisuq. Pedagang itu menjual makanan-makanan di suq, di pasar ya. Makna kalimah allati tahta khot, makna kalimat yang di bawahnya ada garisnya adalah pedagang. At-tajir mana pedagang. Nomor 20. Dhahabar rajulu ilal bank istibdalin nuqud al-amrikiyah. Orang lelaki itu berangkat ke bank untuk menukarkan mata uang Amerika. Famala al-istimarah. Ia pun mengisi formulir. Wakana si'rus sarfi samaniatu alafin. Adapun harga tukarnya adalah 8.000 rupiah. 8.000 rupiah. Fahasula milyun wasita mi'ati rupiatin. Maka dia mendapat 1.000.000 wasitu mi'ati rupiah dan 600.000 rupiah. 600 rupiah. 1.600.000 rupiah. Muqabila mi'ati dolar. Ini situ mi'ati alfi rupiah itu mungkin ya. 1.600.000 rupiah. Muqabila mi'atai dolar. Sebagai ganti daripada 200 dolar. Wa ta'ajjaba Khalid min si'ris sarfi fa innahu qad hasan. Khalid pun heran dengan harga kurs ya. Fa innahu qad hasan, karena telah membaik. Wa talaba minal bank al-usul 'ala al-umalat as-saghirah. Dan dia talaba minal bank al-usul, dia mendapatkan usul hasil dari bank al-umalat as-saghirah, yaitu mana umalat as-saghirah. Nanti kita cari ya al-umalat as-saghirah. Limadha yadhabu ar-rajul ila al-bank? Umalat as-saghirah. Limadha yadhabu ar-rajul ila al-bank? Mengapa orang tersebut itu pergi ke bank? Li'annahu yastabdilu titik nuqutahu hunaka. Karena dia menukarkan nuqutahu hunaka, yaitu uangnya ke sana.
karena di sini ada an-nuqut al-amrikiyah ya. Di sini ada an-nuqut al-amrikiyah, maka jawabannya di sini ya nuqutahu, bukan awraqahu a'malahu istimaratahu wadai'ahu. Wadai itu artinya barang-barang dagangannya, istimaroh itu formulir, amal atau a'malahu amalnya, awraqahu uang warok atau uang kertas. Kalau di sini ada an-nuqud ya, maka kita jawabannya adalah nuqudahu. Nomor 21, idza aradta an tursila risalah fadhhab ila maktabil barid. Apabila kamu ingin mengirim risalah atau suratmu, maka berangkatlah ke kantor pos. Itu kalimah kata khotun wa, lawan kata kalimat yang di bawahnya ada garisnya adalah salim. Ini saya cari di kamus al-ma'ani ya, tursil atau mengirim itu artinya menerima. Nah, menerima dari kalimat ini yang cocok adalah tusalim. Kalau tamna itu mencegah, tukarim memuliakan, tadfa itu menolak, tusalim menerima, bisa berarti menerima ya. Tadhab engkau pergi. Jadi lawan kata daripada mengirim adalah menerima, tusalim. Nomor 22, idza arada rajul ayyusarrif wasyikat as-siyahiyah. Apabila seorang ingin yusarrif asyikat as-siyahiyah, yaitu cek perjalanan, ingin menukarkan cek perjalanan atau mendapatkan cek perjalanan, fali ayyadzab ilah, maka dia harus pergi ke otomatis ya ilal bank ya, ke bank. Jadi cek perjalanan itu didapatkan di bank, bukan di rumah sakit, bukan di Mahatutul Gitor atau stasiun, bukan di kantor pos, bukan di laut atau di pantai, melainkan di bank. Cek perjalanan asyikat as-siyahiyah. Aisyah Fatimah. Aisyah mengatakan sesuatu, kemudian Fatimah menjawab, unwani bisyari Wijaya Rokmu Tis'ah Jakarta. Alamatku di Jalan Wijaya nomor 9 Jakarta. Pertanyaan Aisyah yang cocok adalah ma'unwanuka, apa alamatmu atau di mana alamatmu, tapi di sini pakai ma ya, karena masyhur di mana alamatmu itu pakai ma'unwanuka. Kemudian Fatimah menjawab, unwani fi syari Wijaya Rukmu Tis'ah Jakarta. Nomor 24, titik-titik ya Muhammad, wahai Muhammad. Jawabannya Ahmad, takharajtu fil madrasah al-hukumiyah di Makassar. Saya lulus dari madrasah hukumiyah MA Negeri Makassar. Jawaban Ahmad seperti ini, maka pertanyaannya adalah aina takharajta, dari mana kamu lulus atau di mana kamu lulus. Jawabannya takharajtu fi. Nah, pada lafaz takharaja ini muta'allaq atau huruf yang cocok dengan lafaz takharaja itu adalah fi, bukan min ya. Saya lulus dari, memang artinya saya lulus dari, melainkan huruf yang tepat bukan min, bukan takharajtu minal madrasah, tapi takharajtu fil madrasah. Itu adalah ta'alluq atau hubungan antara kalimat fi'il dengan huruf jar. Nah, lafaz takharaja itu hubungan ta'alluq hurufnya adalah yang cocok adalah dengan fi, bukan min. Oke, terakhir untuk part yang pertama, nomor 25, Khalid ya akhi hadza ammi huwa tabibul asnan. Wahai saudaraku, ini adalah pamanku, dia tabibul asnan, dokter gigi. Ahmad, ahlan wa sahlan ya am, ahlan bika, lau samahta, titik nuqtah raqmu hatifi. Bacanya dari mana ini? Raqmu hatifi, nomor teleponku adalah ini ya. Kemudian ana sa'idun bi ma'rifatik, aku senang dengan bertemu denganmu atau mengenalmu. As-soal as-sahih minal muhadatsah as-sabiqah huwa, soal yang benar dari percakapan conversation di atas adalah lau samahta titik, maka jawaban pertanyaan yang tepat adalah ma raqmu hatifik, apa nomor atau berapa nomor HP-mu.
nomor teleponmu. Jawabannya raqmu hatifi ini isnin salasa khamsah tis'ah sab'ah wahid isnin. Ini yang cocok. Kalau lima ada raqmu hatifik nggak cocok. Kenapa? Hal indak hatif, apakah kamu punya ini kayak ngecek ya, masa zaman sekarang nggak punya HP, apakah kamu punya HP? Hal indak hatif. Nanti hal yumkununi isti'arah hatifik, bolehkah meminjam HP-mu? Buat apa minjam HP? Ma hatifun indaka, kamu tidak punya HP. Maka jawaban yang cocok adalah ma raqmu hatifik. Boleh minta nomor HP-mu, HP jenengan gitu ya. Jadi ma raqmu hatifik. Oke, itu untuk part 1. Insyaallah part 2 kita lanjut nanti. Mungkin ada kalimat-kalimat yang belum saya artikan, nanti kita bahas di part kedua. Walafu minkum, semoga ada manfaatnya untuk anak-anak yang mau menghadapi TKA bahasa Arab. Semoga sukses selalu, dan juga yang TKA selain bahasa Arab juga semuanya sukses, dan semoga kita mendapatkan hasil yang terbaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.